Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan melanjutkan pelajaran kita tentang orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Umat Tuhan, orang Kristen yang menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Bukan orang Kristen yang sekedar tahu firman Tuhan, tetapi yang menjadi bagian. Dan hal ini digambarkan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, ayat 1 sampai ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu ranting-rantingnya. Saudara, ranting hanya akan menghasilkan buah ketika dia menyatu dengan pokok anggur itu. Artinya bahwa ranting itu menjadi bagian kesatuan daripada pokok itu. Siapakah pokok itu? Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita menjadi bagian dari kebenaran itu. Barulah akan berdampak, akan menghasilkan sesuatu. Yang pada akhirnya Yesus katakan, jika kamu pergi dan berbuah banyak, dalam hal itulah Bapamu dimuliakan. Puji Tuhan, kiranya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang memuliakan Bapa di sorga. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah melihat contoh-contoh tentang perbandingan, perbedaan antara orang yang tahu firman tetapi tidak menjadi bagian dari firman. Ya. Dan kita juga sedang mempelajari dalam Mazmur 112, yaitu tentang ciri-ciri orang atau anak Tuhan yang menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita sudah melihat 4 hal terdahulu dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita sudah lihat 4 hal di sana dan pagi hari ini kita akan lihat hal yang terakhir, hal yang kelima. Di dalam ayat yang pertama kita sudah lihat bahwa dalam ayat 1, ciri-ciri orang yang menjadi bagian kebenaran itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sangat suka kepada segala perintah firman Tuhan. Ya. Yang suka dengan firman Tuhan. Ya. Jadi bukan orang yang begitu dengar firman Tuhan, ini pendeta kapan kok dia selesai? Tiba-tiba ada janji ini. Ya. Bukan seperti itu. Itu bukan ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Ya.
Kemudian yang ketiga kita sudah lihat yaitu menaruh belas kasihan. Orang yang suka memberi. Ya. Sebab kasih adalah memberi. Ya. Yesus mengasihi kita dan karena itu dia memberi hidupnya buat kita. Puji Tuhan. Dan yang keempat, ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah adalah orang yang melakukan urusan atau pekerjaannya sewajarnya. Itu dalam ayat yang kelima dari Mazmur 112. Melakukan urusannya sewajarnya. Ya, dengan bijaksana. Ada keseimbangan. Ya. Dan siapakah mereka? Itulah yang dikatakan dalam Yesaya pasal 58 yang sudah kita pelajari. Orang yang menghormati hari-hari ibadah kepada Tuhan. Orang yang menguduskan hari ibadah itu. Orang yang tidak melakukan urusannya, tidak melakukan acaranya pada hari-hari ibadah kepada Tuhan. Itu yang dimaksud. Ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran itu adalah mereka melakukan urusannya sewajarnya. Ya. Puji Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada jemaat tentang anak Tuhan yang ada di Amerika, orang Indonesia. Saudara, dia bekerja begitu rupa, mulai dengan satu shift 8 jam. Dia pikir, waduh, beda dengan di Indonesia. Di sana per jam minimal $10. Ya, pada waktu itu. Nah, kalau dia kerja 8 jam, dia lipat gandakan, dia ambil 2 shift. Ya. Saudara bayangkan, kemudian dia masih ada part time lagi. Waduh, begitu menggebu-gebunya dia untuk mengumpulkan dolar supaya bisa pulang Indonesia jadi orang kaya. Sampai hari Minggu pun dia bekerja. Dan kalau hari Sabtu dan Minggu itu upahnya jauh lebih besar. Jadi dikejarlah upah ini. Dan pada satu hari Minggu, di mana dia sedang bersiap untuk pergi bekerja di pagi hari, dia masuk kamar mandi dan dia tidak pernah keluar. Sampai tetangga apartemen itu di kamarnya bingung ini orang ada di mana. Akhirnya mereka telepon polisi. Polisi datang di sana, kalau telepon polisi sudah dengan ambulans, dengan pemadam kebakaran, itu lengkap. Dalam hitungan menit sudah ada di situ. Dobraklah pintu kamar mandi. Dia sudah mati di sana. Kenapa? Dia tidak lagi melakukan urusannya sewajarnya. Tidak sewajarnya. Dan hasil pekerjaannya sekian tahun, sudah sekian banyak, saudara, untuk siapa? Dicari tahu di mana ada keluarganya di Amerika. Tidak ada satupun. Hasilnya diambil oleh pemerintah. Untuk dinas sosial. Sia-sia bukan? Mari saudara, hidup ini bukan sekedar berakhir di dunia ini. Sesudah di dunia ini masih ada yang akan datang. Katakan amin. Kita sampai kepada hal yang kelima. Ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran itu. Kita baca dalam ayat 7 dan ayat 8. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Puji Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ciri-ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah itu tidak takut dengan kabar celaka. Saudara, dunia ini penuh dengan kabar celaka. Ya atau ya? Ya. Penuh dengan kabar celaka. Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19, saudara, Yesus menubuatkan tentang kabar celaka yang akan menimpa seluruh dunia. Yang kemudian ditegaskan dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 2 sampai dengan
ayat 3 sampai ayat 16, Wahyu pasal 6 nanti saudara baca sendiri. Ya. Pembukaan meterai yang kedua sampai dengan meterai yang keenam adalah kabar celaka yang akan menimpa seluruh dunia. Kabar celaka peperangan, kabar celaka kelaparan, kematian, dan sebagainya, gempa bumi yang menelan korban sekian banyak. Bukankah itu yang sedang terjadi sekarang? Itu kabar celaka. Ya. Nah saudara, dan itu masih akan menimpa semua kita juga yang masih ada di dunia ini. Ya. Sampai dengan pembukaan meterai yang keenam. Saudara-saudara sekalian, tetapi dikatakan ia tidak takut kepada kabar celaka. Kenapa? Jawabannya dalam ayat itu juga, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak takut kabar celaka karena hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Jadi lucu saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, kita gemetar dengar kabar celaka di dunia ini. Di akhir zaman ini. Lucu. Karena seharusnya kita sudah tahu bahwa semua itu akan terjadi. Semua itu akan terjadi, tidak bisa tidak. Dan ada bagian yang akan kita juga akan alami. Sebelum gereja Tuhan disempurnakan dan disingkirkan, kita juga akan alami. Tetapi kenapa dia tidak takut? Karena hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Seharusnya kita tidak takut. Malah di pihak lain kita harus bersyukur. Kenapa? Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Karena ketika murid-murid bertanya tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, Yesus menjawab dengan satu daftar panjang tentang tanda-tanda yang akan terjadi, termasuk kabar celaka. Itu yang akan mendahului. Jadi ketika semua itu mulai digenapkan pada hari-hari ini dan seterusnya, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukannya takut. Bukan takut. Pembukaan meterai keempat dalam Wahyu 6 tentang kelaparan. Sehingga dikatakan secupak gandum sedinar harganya. Ukuran tidak sampai 1 liter. Harganya adalah sama dengan gaji 1 hari. Tetapi kemudian dalam ayat yang sama dikatakan, tetapi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Itulah saudara dan saya. Artinya apa? Ada perlindungan dari Tuhan. Itu yang harus kita percayai. Itu yang membuat hati kita tetap teguh di dalam Tuhan. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu ciri daripada orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Kita akan melihat beberapa contoh di sini. Yang pertama, contoh yang pertama kita lihat Ayub pasal 1 ayat 20. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa
dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam satu hari Ayub menerima kabar celaka. Seluruh hartanya habis dalam satu hari. Kemudian dalam hari yang sama dia mendapat kabar celaka yang lebih parah lagi. 10 anaknya mati dalam salah satu rumah dari kakak beradik ini karena ditimpa oleh bencana. 10 anak mati dalam sehari. Ini kabar celaka. Saudara, tetapi bagaimana sikap Ayub menanggapi kabar celaka itu? Dan inilah menunjukkan sikap sebagai orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Bagi Ayub tidak ada hal yang jadi di luar kehendak Tuhan. Karena itu apa yang dibuat Ayub? Dia sujud menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa pribadi seorang Ayub, saudara. Orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Dia tidak takut dengan kabar celaka itu. Mungkin orang lain, saudara, apalagi zaman sekarang, bisa jadi gila, saudara. 10 mayat ada di dalam rumahnya. Siapa? Anak-anaknya sendiri. Saudara-saudara sekalian, dia tidak takut kabar celaka. Haleluya. Dia kehilangan segalanya, saudara. Kehilangan segalanya. Tapi dia tidak takut kabar celaka. Ini bukan lagi kabar celaka. Dia alami sendiri langsung. Dalam waktu yang sangat singkat. Beruntun. Celaka yang dialaminya beruntun. Saudara-saudara, tetapi Ayub tidak takut dengan kabar celaka. Inilah sikap orang yang menjadi bagian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan sikap kita? Mungkin baru kehilangan jabatan, sudah frustrasi. Ya, jangan, itu bukan segalanya bagi kita. Bukan segalanya. Yang kedua, contoh yang kedua. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Ayat 3 sampai ayat 6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Ini bukan lagi sekedar kabar celaka. Nanti akan terjadi begini, bukan lagi seperti itu. Daud mendapati sesudah dia pulang dari peperangan, dia dapati kota yang dia diami, kota Ziklag, sudah dibakar habis oleh musuh, rata dengan tanah. Yang lebih celaka adalah anak-anak, istri, semua keluarga mereka dibawa sebagai tawanan. Sehingga dikatakan semua orang-orang Daud ini menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saudara, tetapi dalam keadaan celaka itu, di sini kita baca Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini orang yang hidupnya menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan.
Apa yang dia hadapi sekarang itu bukan akhir dari segalanya. Saudara, setelah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika Daud menenangkan hati dengan menaruh kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, maka Daud atas dasar kepercayaan itu dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bisakah saya susul mereka? Dapatkah saya memperoleh kembali orang-orang kami? Tuhan jawab dia, susul, engkau akan dapat mereka. Dan engkau akan bawa kembali semua. Saudara, kita tidak bisa bertanya kepada Tuhan dalam keadaan ketakutan. Kita harus punya kepercayaan penuh. Baru kita bisa bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan panik dengan apapun. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ya. Hari Jumat pagi dalam renungan ibadah doa pagi, saya sudah sampaikan. Ketika Nebukadnezar dalam keadaan panik karena mimpi yang dia terima, mimpi itu dari Tuhan, sangat menggelisahkan hatinya. Begitu bangun pagi, mimpi itu lenyap. Tapi dia mau tahu apa mimpi itu dan apa artinya. Semua orang pintar di Babel tidak bisa. Maka dipanggillah Daniel. Ketika Daniel berseru kepada Tuhan sepanjang malam, Tuhan memberi dia jawaban tentang masalah daripada Nebukadnezar. Ketika Daniel dibawa masuk ke istana, semua mata tertuju kepadanya. Raja Nebukadnezar masih ragu orang ini bisa atau tidak. Hai Daniel, bisakah engkau menjawab? Memberitahuku arti mimpi itu dan artinya. Saudara bayangkan bangun pagi, suamimu tanya kepada istrinya, lu tahu tadi malam beta mimpi apa? Lu mau paksa bagaimana juga enggak bisa lah. Saudara, ketika Nebukadnezar tanya, bisakah engkau? Karena semua orang pintar ini tidak ada yang bisa. Pintar dengan keahlian, dengan ilmu gelapnya juga tidak bisa. Daniel jawab apa? Dia bukan serta-merta bilang, kau betana. Tidak. Dia bilang, memang raja, tidak ada orang di dunia yang bisa memberitahu apa yang raja mimpi dan artinya. Tetapi di sorga ada Allah. Haleluya. Di sorga ada Allah. Dia pencipta langit dan bumi, dia yang menciptakan semua manusia. Dia tahu semua kehidupan manusia. Dia yang mengatur, merencanakan jalan sejarah manusia. Karena itu Daniel katakan di sorga ada Allah. Haleluya. Daud menguatkan kepercayaannya karena di sorga ada Allah. Haleluya. Saudara menghadapi jalan buntu yang membuat engkau mungkin panik. Ingat di sorga ada Allah. Yang berikut. Yang ketiga. Daniel pasal 3. Daniel pasal 3. Ayat 16 dan 17. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu
dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kita sudah hafal betul cerita ini. Saudara-saudara, ini bukan lagi kabar celaka. Ya. Celaka itu ada di depan mata. Dapur api yang dipanaskan 7 kali untuk melenyapkan orang-orang Yahudi ini, anak Tuhan ini. Yaitu mereka yang menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Adakah mereka takut dengan itu? Dengan ancaman itu? Oh tidak, sama sekali tidak. Dan untuk bisa terlepas dari dapur api itu, mereka harus menyembah patung dari Nebukadnezar. Tapi mereka adalah bagian dari kebenaran firman. Kebenaran apa yang mereka percayai dan menjadi bagian mereka. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5. Jangan ada padamu ilah yang lain. Jangan engkau membuat patung dalam bentuk apapun, menyerupai apapun. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Mereka pegang itu. Mereka bukan cuma tahu firman itu, tapi firman itu menjadi bagian kehidupan mereka. Karena firman itu, kebenaran itu menjadi bagian hidup mereka. Mereka mau mempertaruhkan apapun, nyawa sekalipun. Bagaimana dengan kita yang hidup akhir zaman? Saudara-saudara, ini bukan lagi kabar celaka. Ini ada di depan mata. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, ketika mereka tetap pada prinsip tidak menyembah patung, mereka segera diikat dan dibuang. Itu algojo yang ikat dan buang mereka dari jarak yang cukup. Mereka yang mati, hangus. Sudah bayangkan bagaimana panasnya dapur api. Dipanaskan 7 kali. Berapa ratus derajat itu. Tapi orang yang menjadi bagian kebenaran firman Allah mendapat pembelaan dari Tuhan. Jangan salah, kita bukan untuk membela kebenaran. Siapa kita yang bisa membela kebenaran? Tidak ada. Justru ketika kita menjadi bagian dari kebenaran itu yang membela saudara dan saya. Katakan amin. Kebenaran itu yang membela kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dan dengan peristiwa itu, justru Nebukadnezar memuji Tuhan. Apakah lalu mereka kehilangan? Mereka adalah bupati-bupati di Babel waktu itu. Sudah diangkat menjadi bupati-bupati. Pemerintah. Dan karena jabatan itu mereka diundang hadir dalam upacara penyembahan patung itu. Tapi mereka rela kehilangan segalanya. Saudara, apa lalu mereka kehilangan? Sama sekali tidak. Kalau saudara baca seluruh pasal 3 itu, mereka diangkat lebih tinggi dalam jabatannya. Lebih tinggi. Ketika kita mau hidup menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, setiap janji Tuhan adalah bagian. Dan itu kenyataan. Yang terakhir. Orang yang menjadi ciri, orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Daniel pasal 6. Cerita-cerita yang sudah kita hafal dengan baik. Tetapi mari kita lihat kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Yang sangat aktual untuk kehidupan kita akhir zaman ini. Yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa
dilakukannya. Ya. Saudara, memang persaingan dalam soal jabatan dan sebagainya itu sudah dari dulu. Bukan nanti sekarang-sekarang. Dari dulu. Ya. Daniel diangkat menjadi kepala dari 3 menteri utama Raja Darius. Dan mereka ingin menjatuhkannya. Ya. Mereka sudah coba cari kesalahan, kelemahan sekecil apapun untuk menjatuhkan Daniel. Alkitab katakan mereka tidak mendapati sekecil apapun. Pekerjaannya sempurna. Karena itu dia diberi kepercayaan penuh oleh Raja Darius. Oh, mereka tidak puas. Bagaimana caranya untuk cari kesalahan dari Daniel. Akhirnya mereka dapat. Itu Daniel sangat disiplin dalam ibadahnya kepada Tuhan. Sangat disiplin. Dan tidak ada yang bisa menghalangi dia. 3 kali sehari dia masuk kamarnya mulai menyembah Tuhan. Saudara, mereka bilang, bagaimana kita buat? Oh, mereka mendapatkan ide. Tidak lain ide itu dari iblis. Karena iblis selalu mau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara apapun. Ya. Yaitu, kita usulkan kepada Raja Darius. Supaya dalam waktu 30 hari tidak boleh seorang pejabat siapapun meminta sesuatu kepada siapapun, dewa ilah manapun. Tidak boleh. Kecuali minta kepada raja. Raja tidak tahu yang mereka maksud ini Daniel. Orang kepercayaan raja. Sudah raja setuju. Selesai. Dicap, dimeteraikan. Tidak bisa dirubah. Pagi-pagi sebelum Daniel masuk kantor, saudara, itu surat keputusan raja, mereka sudah buka babai di mejanya Daniel. Artinya begitu dia duduk di depan mejanya, yang akan dia baca duluan itu. Betul. Kita baca di sini, demi didengar Daniel keputusan raja itu. Saudara, apa dia takut? Gemetar? Karena ancamannya dibuang ke dalam lubang singa. Tidak ada orang bisa selamat dibuang. Ini kabar celaka. Kabar celaka, saudara. Bukan main-main ini. Ini bukan cuma soal kehilangan jabatan, nyawa. Tapi kita baca ketegasan dan keteguhan hati Daniel karena dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Oh, masuklah juga ya begitu jam bunyi 9 kali, masuklah dia ke dalam ruangan doanya, ruangan ibadahnya, dan dia mulai berseru kepada Tuhan. Yang dia doakan, dia tidak bilang, Tuhan saya baru lihat itu surat keputusan, mati subeta ini. Karena Tuhan tolong dulu. Siapa yang biasa bikin? Daniel tidak. Ya. Dia tidak pergi merengek kepada Tuhan dengan masalah itu. Tuhan tahu segala perkara. Alkitab bilang belum muncul dalam pikiran kita, Tuhan sudah tahu. Lalu apa yang didoakan oleh Daniel? Bukankah ini kesempatan dia bawa masalah itu kepada Tuhan? Tidak. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Yang dia doakan, pemulihan Yerusalem. Sudah bisa baca dalam pasal 9. Pemulihan Yerusalem, pemulihan umat Tuhan, dan pemulihan bait Allah di Yerusalem. Doanya untuk umat Tuhan, supaya mereka dipulihkan kembali. Bait Allah dipulihkan kembali. Itu doa dari Daniel. Keselamatan kaumnya. Dia tidak doa, saudara. Dia tidak bilang Tuhan tolong hukum ini manusia-manusia yang tidak ada peri kemanusiaan itu. Tidak.
Ini orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Apa yang dia tahu tentang itu? Pembalasan itu hak Tuhan. Haleluya. Oh, pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak dia. Dan Tuhan punya cara, menurut cara Tuhan sendiri, untuk melakukan itu. Ketika Raja Darius tahu, ketika Daniel dijebak, ditangkap di tempat doanya, dia dibawa menghadap Nebukadnezar. Ini orang yang melanggar keputusan raja. Waduh, rasa-rasa jantung daripada Raja Darius mau copot, saudara. Orang kepercayaan. Ternyata dia yang mereka maksud. Tapi itu keputusan tidak bisa dirubah. Itu undang-undang. Darius masih berpesan, Daniel, semoga Allah yang engkau sembah itu dapat melepaskan engkau. Dibuanglah. Tetapi Alkitab katakan itu kabar celaka, itu keadaan yang celaka seperti secara manusia. Tidak ada apa-apanya untuk Daniel. Alkitab katakan itu singa-singa tidak melakukan apapun untuk Daniel. Mereka datang lalu ngibas-ngibaskan ekornya. Jilat-jilat Daniel. Betong pung pawang datang ya. Dia tidak takut kabar celaka. Karena dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, jangan sampai engkau dapat kabar celaka. Biasanya kabar celaka itu muncul kalau ada pergantian pimpinan. Ya. Mau dari gubernur, bupati, wali. Lu siap-siap. Lu pasti lengser. Itu kabar celaka. Jangan menggoyahkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena itu bukan segalanya. Haleluya. Pagi-pagi sepanjang malam itu Darius tidak bisa tidur. Yang dia pikir itu Daniel. Ya. Pagi-pagi dia muncul di depan pintu goa singa itu. Dia mulai berseru, "Hai Daniel, adakah Allah yang engkau sembah sanggup melepaskan engkau?" Tidak hitungan detik Daniel menjawab, "Hiduplah Tuanku, aku masih hidup." Waduh. Ini betul Daniel. Tidak ada orang bisa hidup dibuang ke dalam lubang singa. Tidak ada. Tapi kemudian Daniel dikeluarkan. Pembalasan itu Tuhan punya. Nebukadnezar kumpul sama mereka. Berapa mereka yang tanda tangan itu usulan itu? Lu habis sudah. Ya. Tanda tangan. Usul kepada raja mengenai rekayasa itu. Kumpullah. Bawa semua. Polisi, tentara bawa mereka. Begitu hitung genap, Darius bilang belum cukup. Bawa istri anak-anak. Makanya kepala rumah tangga jangan bikin aneh-aneh. Haleluya bapak-bapak. Ya, jangan bikin aneh-aneh. Yang korban semua. Darius bilang kasih masuk semua mereka. Kasih masuk. Keterlaluan. Bukan cuma itu. Semua harta mereka, rumah mereka dijadikan reruntuhan. Pembalasan Tuhan punya. Itu yang dipahami oleh Daniel dan itu menjadi bagian dari kehidupannya. Haleluya. Saudara, ada banyak contoh dalam firman Tuhan. Tetapi kiranya untuk pagi hari ini kita melihat betapa orang yang menjadi bagian daripada kebenaran firman Allah adalah orang yang tidak takut dengan kabar celaka. Haleluya. BMKG memprediksi siap-siap Indonesia akan dilanda dengan
bencana dengan magnitudo berapa? 8, sekian bahkan waduh. Itu bencana. Kita tidak usah kaget. Itu firman Tuhan sudah katakan. Yang perlu bagi kita menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Menguduskan hari-hari ibadah kepada Tuhan. Jangan kerjakan urusanmu pada hari ibadah. Kok tidak ada haleluya? Oh ini siang beta ada urusan penting ini. Ini menyangkut. Saudara, mari pegang firman Allah. Percaya firman Allah, lakukan firman Allah. Engkau tidak pernah akan dirugikan dan akan kehilangan apapun. Karena di sorga ada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri.